Silakan duduk, Mbak. Atas nama Mbak siapa? Atas nama Mbak Nia. Oh, yang kemarin yang menghubungi Ibu untuk diadakan konseling hari ini ya? Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana tadi proses belajar di kelas? Apakah menyenangkan? Lumayan sih. Apakah Mbak Nia sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum pernah Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Bagaimana Mbak Nia? Iya Bu, saya sudah paham. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu ini. Yang pertama, pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan setelahnya. Oh begitu ya Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba Mbak Nia ceritakan masalah yang sedang Mbak Nia hadapi saat ini. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi. Kenapa Mbak Nia? Saya merasa bosan belajar Bu, mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah. Dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saya pulang ke rumah harus mengerjakan PR Bu. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu hari ini ya? Yang itu-itu saja? Iya Bu, saya bosan. Saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan tugas Bu. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasa. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas? Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi kan saya akan ujian. Kamu mengatakan tadi bahwa kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian. Tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian Bu. Lalu? Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya untuk lebih rajin belajar. Kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian, Mbak Nia? Iya Bu, kalau saya begini terus saya akan gagal dalam ujian saya kan Bu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian ini? Ya, saya takut gagal Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman saya akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal pelajaranmu terlalu padat, namun kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak harus bagaimana agar semangat lagi, begitu? Iya Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini, suka mencoba hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat yang sama aktivitasnya karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, atau nonton bioskop Bu. Nah, tadi Mbak Nia sudah tahu hal yang membuat Mbak Nia bersemangat. Jadi apa rencana Mbak Nia untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar ini? Saya akan mengatur ulang waktu belajar saya agar lebih baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan dalam belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tahu kamu tentu murid yang terbaik.
Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar bisa saya laksanakan dengan baik. Ibu sangat senang mendengar antusiasme. Namun apa ada hal lain yang ingin Mbak Nia sampaikan pada konseling ini? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya materi kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal Mbak Nia mengatakan bahwa prestasi Mbak Nia ini menurun. Semua ini diakibatkan karena Mbak Nia merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Mbak Nia berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend dan sesekali mendengarkan musik ketika Mbak Nia mulai bosan belajar. Bagaimana Mbak Nia? Ya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya rasakan sekarang ini bisa mengurangi atau bisa teratasi. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Mbak Nia saat ini? Saya juga merasa senang dan lega gitu Bu. Jadi setelah melakukan konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Mbak Nia lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas seharian, dan setelah itu sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan dalam belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri dan Mbak Nia jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi ingin kembali ke kelas ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.